tampil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, alhamdulillah pagi ini kita akan memulai PJJ kita. Bapak Ibu akan berkenalan yang mungkin sudah banyak yang kenal ya dengan kiai kita, Bapak Zainuri, yang sudah tidak asing lagi ya mungkin. Pak Haji Zainuri ini sudah menampilkan foto beserta istri tercintanya. Silakan Pak Zainuri, monggo ya. Sudah jam 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa rasulina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ya, perkenankan menegaskan nama saya, ini bisa dilihat, ini tangan saya sedang menulis. Ini tangannya siapa itu? Halo? Ya. Iya. Nah, nama saya masih seperti yang dulu. Masih Dr. Andes H. Zainuri MAG. Ini nama dalam administrasi kepegawaian. Halo, bisa didengar suara saya? Bisa. Iya. Jelas sekali. Iya, alhamdulillah. Bisa banget. Saya sekarang Widya Iswara ahli utama. Subhanallah. Alhamdulillah. Iya. Pangkat pembina utama 4E. Mentok. Mentok, Pak Ji. Iya. Sidratil Muntaha. Sudah Sidratil Muntaha. Insyaallah. Nggak sampai 4F ya. Ya, 2014 saya di dalam forum orasi ilmiah, saya Widya Iswara ahli utama. Untuk teman-teman penyuluh yang umurnya masih relatif muda, ya, teman penyuluh sudah ada peluang untuk menjadi penyuluh ahli utama dengan pangkat 4E. Insya Allah. Yeah. Ini rata-rata kawan-kawan kan sudah 4A ke atas ya. Baru mau ke 4A Pak Ji. Oh ngatain, yeah. Tidak apa-apa, ya. Insya Allah bisa tercapai. Asal ilmu menulis karya tulis ilmiah diamalkan. Ya, ini gambar saya ketika saya mengajar di penyuluh di Klaten, ya. Ini di depan tempat parkir Kemenak Klaten. Iya. Di sana 1 minggu, ya. Mumpung di hotel, istri saya ajak. Daripada tidur di hotel sendirian kan mendingan istri diajak. Nah, sehingga kalau malam tidak terlalu anget, Pak, nggih. Iya, anget walaupun di dalam ruangan tuh dingin ya pakai AC, tapi hangat. Itulah. Itu ketika mengajar itu penyuluh non PNS ya. 2000 berapa ini ya? 2018 kalau salah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah istri saya sejak dulu sampai sekarang masih ini ya. Berarti saya tidak melakukan bid'ah. Jadi kalau seorang penyuluh istrinya masih hidup kok nikah lagi, itu bid'ah. Alhamdulillah. Iya. Karena Rasulullah ketika punya istri Khadijah belum meninggal, Rasulullah tidak menikah lagi. Allahu Akbar. Loh, Rasulullah menikah lagi itu setelah istrinya Khadijah itu meninggal, menduda 2,5 tahun. Itu pun mutasi ke Madinah. Maka kalau kita ingat, istri Rasulullah yang makamnya di Mekah kan hanya Khadijah.
Loh gitu. Jadi kalau penyuluh kok istrinya pertama masih hidup kok nikah lagi, wah itu jelas itu min ahlil bid'ah. Ya gitu. Apalagi penyuluh ya. Penyuluh itu kan menjadi uswatun hasanah. Masyarakat kita itu belum bisa menerima kalau seorang ahli agama istrinya lebih dari satu belum bisa menerima. Kalau Widya Suara nggak apa-apa. Ya, apalagi Widya Iswara. Iya, itu yang salah kita sendiri. Karena kita tidak melakukan sosialisasi ayat yang berbunyi fankihu ma tobalakum minan nisa itu. Masna wa sulasa. Nah, ayat itu tidak dimasyarakatkan. Akhirnya mereka tidak tahu. Ya kita rugi sendiri akhirnya. Gitu. Jadi alhamdulillah istri saya sejak pertama sampai sekarang ya, sejak 83 sampai sekarang masih ini, dan di rumah ya tinggal berdua, jadi kembali modal lagi. Maka kalau pergi luar kota saya ajak ya, bawa gerobak itu gerobaknya H7557Z. HZ itu Haji Zainuri. Haji Zainuri. Biasa. Iya. Kemudian nomornya itu nomor kelahiran istri saya. 7557. Iya, tanggal 7 bulan 5 terus 57. Nah, Kirain 75, Pak. Tahun 75 bukan. bukan. Jadi 75 itu tanggal 7 bulan 5 tahun 57. Mantap. Iya. Nah itulah alhamdulillah. Ini waktu itu di Klaten. Nah, Pak Zen, kebenaran. nggak kena pergantian nomor angka depannya satu, Pak Zen. Oh enggak. Ya. Ini kan pesen, nomor ini pesen. Penyuluh kan, penyuluh nomornya kan harus Betul gini. niki pun langsung ki materi. Iya ini materi. Tapi nanti Dek mau yo off sebentar tadi. Mbak, tapi aku ora iso mlebu BLC, jenenge sorong. ini kok orang memang apa ini? Aku malah ini sekali ini mula. Aku Jenengan berarti daftar sebagai penerima baru, pengguna baru. Wes ben penyuluh ini iki. Terus anu pas bete namanya jenengan dhewe. Pas bete. Wes angel. Oke, kalau Pak Yai diselani. Iya. Ya udah, sesama penyuluh enggak apa-apa. Ayo kalau lihat kalau engke kapal. Anjen niku ra, alamat niku diklik ra. Wah, wes. Angel kadanane. Di mute dulu, Je. Ini saya mute ya. Ya. Mau semua. Angel Mbak, tak cocok. Mau semua, Bu. Iya. Ya kita memaklumi baru hari pertama masuk kan ya sulit ya, masuk BLC. Nanti kalau sudah hari kedua, tiga mungkin masuknya lancar. Biasanya kan gitu. Kalau baru hari pertama itu biasanya sulit masuk. Nanti kalau sudah lama malah sulit keluar malah. Ya, itulah hal-hal yang perlu kita kenang. Dan saya senang sekali bertemu kawan-kawan sekalipun ini daring ya. Daring itu bagi saya itu malah fiha fadilatun. Fiha ikut tetap ing dalam pandemi fadilatun, ada beberapa fadilah. Penjenengan lihat background saya itu apa itu? Pelatihan asesor. Ya. Saya ini sedang rangkap juga mengajar asesor. Jadi dengan adanya daring itu bagi saya itu malah iso mulang rono rene. Nah, gitu. Oleh karena itu, kalau tadi panjenengan menyampaikan pada Bu Dokter selaku manajer atau panitia, panjenengan kemana saja boleh, yang penting selalu connect, gambarnya kelihatan, pakai HP atau di kendaraan.
Tadi pagi kita mendengarkan sambutan pengarahan dari Bapak Dirjen tadi, itu kan di dalam kendaraan itu. Jadi tidak harus duduk di rumah atau di kantor. Panjenengan sedang acara keluar di mana saja, monggo. Wong ini online, yang penting bisa nyambung. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya seperti itu. Mau di rumah, mau di kantor, kemana saja. Maka kalau saya teorinya kadang-kadang yang satu Zoom dengan Badan Agrisasi, yang satu Zoom dengan Balai Diklat. Saya letakkan di sebelah kanan sini, jadi saya noleh sana, noleh kini, sehingga nanti kalau di absen lewat foto screen itu tampak. Loh, gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya daring, kita itu yang penting wajah kita tampak di situ. Dengan HP atau dengan kemarin di mana saja boleh saja. Yang penting ada jaringan internet. Ya, ini maaf ini ada gangguan apa ini? Ya, tentang BLC, menurut jadwalnya itu kan nanti jam 1:30. Ya. Kemudian pagi ini nanti berakhir jam 11:15. Jadi kalau ini nanti diambil sebagian, ya otomatis dilanjutkan nanti 1:30 berikutnya. Itu sekedar informasi. Ya, kalau dideskripsikan secara singkat, bahwa mata diklat BLC peserta berkenalan dengan sesama peserta diklat. Selain itu, peserta diklat dapat menyampaikan harapan selama diklat serta merumuskan kontribusi peserta diklat agar harapan dan keinginan mereka tercapai. Jadi nanti ada sebuah komitmen, ya, sebuah komitmen, misalnya disiplin, bersama, gotong royong, dan lain sebagainya. Terutama nanti kalau kegiatan-kegiatan yang bersifat kelompok, ya, kalau memungkinkan nanti kita juga ada diskusi kelompok kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya panel umum juga tidak apa-apa. Kemudian dari segi materi, kalau panjenengan sudah bisa masuk BLC, semua materi sudah saya upload. Monggo sebaiknya semua materi-materi itu diunduh. Kemudian disimpan dalam folder, foldernya dikasih nama materi PJJ KTI Penyuluh. Jadi materi semua mulai dari tadi Bu Dokter sampai materi yang saya sampaikan ada 6 macam materi itu bisa diunduh nanti setelah panjenengan membuka BLC. Ini yang repot kalau sampai ada yang belum bisa masuk BLC. Jadi diusahakan bisa, sehingga materi sudah saya upload semua sampai hari terakhir. Kemudian biar segera disimpan, sebab nanti kalau sudah saatnya selesai pelatihan, BLC ini akan ditutup, sehingga panjenengan kesulitan mencari materi. Nah, gitu. Maka nanti dibentuk di akhir pertemuan nanti sore, dibentuk pengurus kelas. Nah, pengurus kelas itulah yang membackup, mendownload atau mengunduh semua materi. Jaga nih kalau teman-teman ada yang belum sempat mengunduh. Nah, monggo bisa dikirim lewat grup WA. Tapi kalau kami melalui BLC, ya, jadi kami tidak boleh mengirimkan materi lewat grup WA, karena WA itu bukan aplikasi menyampaikan materi, tapi harus
melalui BLC. Maka dari awal ini saya sarankan Bapak Ibu segera mendownload, mendownload. Kecuali nanti kalau ada tambahan-tambahan baru saya susulkan. Saya upload lewat materi di dalam BLC. Nah, itulah pentingnya. Nah, di dalam pembahasan di sini, nah ini ada tujuan umumnya. Panjenengan diharapkan dapat ya berkenalan. Ini kan karena sifatnya daring, pesertanya ada yang dari Jawa Tengah dan ada dari Jogja atau DIY. Insya Allah kalau panjenengan masih ingat, mungkin ya masih kenal gitu. Ketika dulu kita ketemu di Bali Diklat ya, itu kan ada sekali dua kali kan pertemuan Diklat penyuluh. Nah, mungkin sekarang pangkling ya, kok sudah tambah muda-muda itu. Kira-kira tambah muda atau tambah tua ya, Pak Masruri, Pak Mansuri, Pak Mesuri. Iya, Tambah Mas tua. Rudi. Tambah tua. Muda. Mbak tua. Bapak tambah muda. Iya, kalau saya jelas tambah tua ya. Iya. Saya ini kalau muda. saya kalau dihitung ini pegawai tertua se-Jawa Tengah dan se-DIY. Iya. Ya. Iya. Saya kalau ke daerah saya sudah tidak ketemu teman-teman Kemenag ya. Kepala kantor sudah pada tidak ada, sudah pada pensiun. Ya. Oleh karena itu, ya. Oleh karena itu, nah, ini apa nih? Gambar apa ini? Apa itu tak. Iya, ini cara mengeluarkan ini. Mohon maaf ini diklik kanan, kemudian ini pointers, milih laser. Yo ini ada laser. Iya. Ini ada pen. Pen gunanya ini untuk misalnya ini saya anggap penting. Nah, saya cintang. Oh. Iya. Nggih. Nun sewu lho, niki mboten guroni lho nggih. Cep. Ilmu. Niki mboten guroni lho. Sepuh-sepuh ning pinter ya jebule. Sepuh itu berarti ilmunya sudah disesep sampai apa? Padahal sifatnya ilmu semakin disesep tidak semakin habis, justru semakin bertambah. Ilmu itu kalau diberikan pada orang lain tidak berkurang, malah bertambah. Nah, jadi ini namanya pen. Jadi kalau penting garis bawahi gini. Nanti kembali lagi pakai laser pakai ini. Oh, jadi tidak usah repot-repot beli laser pakai baterai, yang ngeteknya duit. Nah, okay. Jadi klik ya, mouse-nya diklik. Saya lebih suka mouse yang mouse ini, loh mouse gini loh, ini. Mouse ini tuh enak, nyekelnya sama tutuk, ngeten kan enak kan itu. Gitu. Tanpa kabel berarti. Tanpa kabel loh, ini loh. Pakai wireless ini, gitu. Ini metutuk gini ya, dicekel ya, penak sih. Ini tanpa kabel. Tanpa kabel, ya. Terus milih ini, pointer sini. Iya. Nah, kalau pakai sepeda, ya. Ini sepeda ini, klik sepeda. Loh, sepeda. Loh, gitu. Nah, kalau sudah tidak dipakai, ya dihapus. Ya, kalau sudah tidak diklik, ini ada penghapus. Penghapus, klik, klik. Loh. Pintar. Ini kalau kursus 3 bulan. Ulangi lagi Mas, ulangi lagi. Ini ketukar Umi. Kalau dengan saya cukup 3 menit. Ya. Kalau kursus 3 bulan. Gratis sisan. Gratis sisan. Gitu. Printer. Ini ya ini ya semula klik kanan, pilih printer option, dan milih laser, napa pen,
caption. nopo stabilo, nopo penghapus. Jadi misalnya ini, ya, nah ini pen. Oh ini gimana? Sambil menerangkan, ya ini, nah, gitu ya. Oh penting. Oh ini. Warna ini juga bisa dirubah. Iya. Loh, gitu. Terus kembali ke laser lagi, menerangkan. Nah, pilih laser. Nah ini, loh ini. Ya, jadi ini cukup pakai mouse, bukan pakai laser yang ditekem gawa ngalor ngidul ini mboten ngoten. Niku termasuk sudah ketinggalan zaman. Loh, Warnanya pakai apa? Pakai ya warnanya nanti di sini ada. Warna itu nanti ada. Iya. Warna itu nanti milih warna ada biru, ada gitu. Wah, ini. Jadi ini kalau ingin mempertebal ya pakai stabilo. Kalau mau ganti slide dihapus dulu. Hapus, nanti di akhir tersimpan akan kelihatan coret-coretannya. Dihapus, keluarkan penghapus ini. Apa ini? Iris ya. Klik. Eraser. Klik. Loh, bersih lagi. Loh gitu. Ini namanya ilmu. Wakuluman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Oh gitu. Jadi penyuluh itu ilmu agamanya itu banyak. Tapi kalau tidak dilengkapi dengan IT seperti ini, ya tidak bisa terpublikasi. Ya. Nanti kapan-kapan akan saya ajak mengingat kembali cara PowerPoint ini menjadi video. Wah, bagus. Nah, gitu ya. Sip. Coba Nun Sewu, penjenengan ini bimbingan penyuluhan tatap muka apa daring? Daring. Dua-duanya. Ya. Kalau ditanya, Pak, orang tua-tua kadang-kadang ya pakai tatap muka Pak Haji. Iya. Tapi protokol kesehatan apa membolehkan? Tetap diterapkan. Nah, seharusnya daring dong. Orang tua-tua kan jamaah, ada grupnya, ada WA-nya. Buat video aja dari PowerPoint, divideokan. Seperti guru SD itu loh. Anak-anak penjenengan, putra-putra penjenengan di SD, itu sudah daring. Masuk bapaknya kok tidak daring. Bapak ketinggalan zaman dong. Apa sebabnya? Jangan menjawab Bapak tidak bisa ya. Malu tuh ya. Oh, gitu. Nah, itu permintaan jamaah Pak Yai. Iya, tapi kan juga akan lebih bagus lagi ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nah itu. Jadi penjenengan nanti kalau tatap muka boleh Satgas bagian keamanan COVID itu menangkap penjenengan. Bapak itu gimana? Penyuluh kok malah tidak tahu aturan, kok pakai daring. Nah, ya, itu apa sebabnya? Sebab kita belum punya ilmu daring, yaitu belum membuat materi bimbingan penyuluhan dengan video. Padahal Bapak Ibu sudah punya laptop, punya PowerPoint, itu bisa dipakai untuk video. Loh gitu. Jadi kita harus mengikuti, ya, perkembangan IT, bimbingan dan penyuluhan dengan daring. Gitu. Jangan sampai tatap muka terus, lah nanti bisa ada klaster baru Bimloh. Nah gitu, itu pentingnya. Jadi para penyuluh, para guru madin, itu ilmu agamanya banyak. Tapi belum bisa dikemas dengan IT.
sehingga mengalami kebuntuan-kebuntuan tertentu. Napa kebuntuan itu? Buntu, nggih. Sehingga tidak bisa maksimal. Tidak bisa maksimal ilmu yang kita miliki. Oleh karena itu ya kita harus, teori kita kan ada toh. Wal ahdu bijadidil aslah. Timutan nggih. Jadi penyuluh itu kan al-mukhafadatu ala qadim soleh. Melestarikan hal-hal yang lama-lama yang baik-baik. Tapi kan juga wal ahdu bijadidil aslah. Mengambil hal yang baru. Nggih. Jadi ilmu agama yang dimiliki penyuluh ini harus dikemas dengan sajian-sajian IT sehingga bisa menarik, bisa marketable, bisa laku. Bapak Ibu, contoh yang di kampung itu loh. Lebih laris pundi ojek online dengan ojek yang di pangkalan tradisional itu? Online. Sebabnya apa? Masyarakat sudah senang online. Dijemput, sudah tahu harganya, orangnya resmi jelas, ada gambarnya. Tidak usah datang ke pangkalan ojek. Jadi tukang-tukang ojek yang di pangkalan, ya sehari bisa saja duduk tidak dapat pekerjaan. Karena apa? Dia tidak memakai online. Penyuluh juga begitu. Kalau penyuluh tidak online ya dengan memakai jejaring, ya nanti penyuluh akan ditinggal oleh masyarakat. Kira-kira gitu enggak kira-kira? Bisa iya. Bisa. Bisa iya. Putra-putri Bapak Ibu di SD itu pembelajaran sudah daring. Ya. Nah, kalau putra-putri Bapak Ibu tanya dengan bapaknya, Bapak kalau mengajar kok tidak daring sebabnya apa toh? Kira-kira jawabnya apa? Bapak Ibu kok tidak iya. Bapak Ibu kok tidak seperti Bapak Ibu guru saya di SD di MI. Mereka daring musim pandemi. Oh. Jadi itu akibatnya kita belum memanfaatkan IT secara maksimal. Begitu. Ya, itulah pentingnya. Ya udah tahu Mi, ngeprintnya nanti aja ya Kak. Ya, jadi itulah pentingnya kita penguasaan dalam hal yang bersifat menambah ilmu, ya, menambah ilmu. Nah, kemudian hasil yang diharapkan peserta nanti membuat istilahnya kontrak belajar. Bahasa ilmiahnya di sini komitmen, ya. Maka disebut BLC, Building Learning Commitment. Jadi komitmen dalam pembelajaran selama tanggal 19 dan 31. Jadi komitmennya apa? Disiplin. Disiplin di sini yang penting penjenengan itu bisa mengikuti. Jadi walaupun penjenengan sedang tugas acara di mana saja, ya HP dihidupkan. Selama menunggu acara dimulai, penjenengan tetap bisa online. Nah, begitu. Jadi justru online itu lebih mudah. Suatu saat nanti ketika ujian bisa dilakukan di rumah, tidak harus melalui kegiatan seperti ini, namanya online kok. Yang penting dipastikan ada jaringan internet. Nah ini yang gangguan di luar kita itu biasanya jaringan internet. Oleh karena itu memang lebih bagusnya penjenengan ini rawuh di KUA atau di rumah? Pak Widodo. Di Di rumah, KUA. di rumah. Iya. Di Kalau rumah. jaringannya bagus, monggo bisa di rumah. Pakai Tapi- wifi, Pak. Monggo. Kalau jaringannya lemah, tidak pakai wifi ya
ya ngalai di kantor saja. Nah, gitu. Jadi yang penting tampak muka, terutama ketika nanti Bu Dokter akhir acara kan akan mengambil foto screen. Nah, itu di situ merupakan dokumen absen juga. Jadi itu sudah termasuk disiplin. Jadi disambi di mana saja boleh-boleh aja. Kemudian menyepakati sanksi terhadap pelanggaran kesepakatan. Ya sanksinya, ya kalau sanksi ya hampir tidak ada. Yang penting panjenengan hadir sehingga nanti dinyatakan kehadirannya itu memenuhi persen yang ditentukan sehingga bisa dinyatakan lulus. Sebab panjenengan ini apa ini? Panjenengan dinyatakan lulus itu dikarenakan ada penilaian seperti penilaian kognitif, keterampilan. Keterampilan itu nanti berupa produk, yaitu membuat RTL. Ya. RTL di akhir acara sudah saya upload. Oleh karena itu nanti saya sisip-sisipkan, RTL bisa segera dikerjakan. RTL itu rencana tindak lanjut. Jadi setelah mengikuti kedekatan ini, panjenengan hendaknya melakukan diseminasi atau nularke materi kepada teman di tempat masing-masing. Sebab kegiatan ini maksimal hanya diikuti oleh orang 40, sedangkan penyuluh kabupaten kota Jawa Tengah dan DIY itu banyak. Sehingga diharapkan kawan-kawan penyuluh yang tidak mengikuti pelatihan memiliki materi dari awal sampai akhir. Maka tadi saya harapkan panjenengan setelah masuk BLC, tolong materi-materi itu dipun download, disimpan dalam folder. Yang folder itu diberi nama materi PJJ KTI Penyuluh 2021. Nah, gitu. Itu nanti tugas dalam menghasilkan produk, itu keterampilan. Kemudian sikap dari panitia juga akan menilai sikap, terutama kehadiran dalam BLC. Jadi tadi ditanyakan kalau masuk BLC itu merupakan absen otomatis. Ya. Kalau di tempat lain ada absen online. Ya. Kalau kami di kantor Badan Akreditasi Nasional Jawa Tengah itu ada absen online. Iya, itulah. Kemudian hasil yang diharapkan jadi dalam hal ini kesepakatan yang harus dilaksanakan ketika selama mengikuti kediklatan ini. Ya, itulah hal-hal yang perlu kita sepakati bersama. Kalau untuk perkenalan, insya Allah dalam kegiatan selama 10 hari ini, Bapak Ibu nanti bisa saling mengenal, sekaligus ini ada nama masing-masing. Sehingga hal ini bisa berjalan dengan saling mengenal. Ya semua kan sudah kenal ketika datang ke Balai Diklat itu. Nah, itu. Ya. Monggo kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu silahkan. Yang saya Pak Yai.
Tadi Pak Yai ngendika kalau materi sudah disiapkan di BLC. Nah itu begitu kita buka di BLC itu, terus kemudian nanti menunya yang mana yang untuk mengakses materi yang Bapak sampaikan, yang sudah Iya. disiapkan. Itu kan ada Zoom, ada chatting, ada bahan tayang. Iya, iya. Ya, nah bahan tayang itulah yang diunduh. Oh, nggih, nggih. Jangan klik nanti kan muncul, nggih. Muncul kemudian disimpan ya tentunya pakai laptop nih. Nggih. Nanti lebih mudah. Jadi itu sudah kami siapkan semuanya itu sejak kemarin. Sehingga di hari pertama itu penjenengan begitu masuk, ini saya tegaskan mohon segera diunduh semua materi, terutama nanti siapa yang terpilih menjadi ketua kelas, sekretaris, itu yang membackup. Ya. Mungkin ada temannya yang belum sempat mengunduh, lah nanti bisa dikirim, di-share lewat grup WA. Monggo. Nun sewu, kalau melihat jumlah peserta, ini kan ini sudah berapa? 39. 39 diambil saya dan Bu Dokter, berarti kan 37. Masih dua orang. Apakah penjenengan bisa ketemu meeting ini melalui BLC atau tidak masuknya ini? Melalui link ya? Melalui link ya. Iya. Melalui link yang dibagikan oleh Dr. LC. Iya betul. Nah, link itu. Saya belum bisa masuk BLC Pak Yai. Nggih. Lagi coba-cobain. Nanti dicoba dulu. Maka penjenengan harus punya akun dulu. Ya. Kemudian kuncinya penjenengan sebagai student, peserta. Ampun milih sebagai teacher. Ya, itu kan ada 3 pilihan ya, student, ya peserta atau pelajar, yang satu lagi manajer yaitu admin, Bu Dokter itu. Nah, saya pengajar, teachernya. Jadi nanti itu yang namanya enroll key-nya, kuncinya masuk ke situ. Kalau tidak pakai kunci kan tidak bisa ya. Masuk rumah tanpa kunci kan nggak bisa. Itu pada karo maling mlebu rumah tanpa kunci. Ya, oleh karena itu nanti di grup itulah ya teman-teman yang sudah berhasil masuk membimbing, memberitahu teman-temannya. Ya, ini caranya masuk gimana ya? Baru hari pertama kan masuk sulit. Ya. Nanti kalau sudah hari kedua, ketiga ya gampang masuk. Jadi intinya yang penting semua materi yang sudah saya upload itu penjenengan download, penjenengan unduh, ya. Sehingga bisa dibuka sewaktu-waktu, terutama RTL di bawah itu paling akhir itu ada RTL, yaitu segera diunduh, kemudian dikerjakan. Yang saya tampilkan itu ada 2 form RTL. Yang warna merah-merah itu penjenengan ganti. Ya nanti saya sebutkan, saya jelaskan. Ya, monggo sanesipun kalau ada yang informasi. Ada lagi Pak Yai. Monggo. Jadi gini, kaitannya tadi kan goalnya dari pelatihan ini kan kita bisa mendesiminasikan ini. Nah, bentuk desiminasi itu paling tidak kan ini karena keterkaitannya dengan kita harus mengikuti ya. Itu bentuk desiminasinya itu seperti apa Pak Yai? Nggih. Sebenarnya di dalam RTL sudah kita cantumkan. Nggih. Bentuknya apa? Yaitu jadi praktekipun setelah mengikuti ini selesai, penjenengan memberikan informasi atau laporan kepada atasannya, KUA misalnya. Nah itu. Nah, di dalam desiminasi itu ditentukan siapa sasarannya, yaitu teman-teman penyuluh di unit kerja itu yang
tidak berkesempatan mengikuti kegiatan ini. Nah itu sampun rinci kok. Jadi ya sampun ada. Jadi intinya kemudian setelah melakukan diseminasi membuat laporan. Nah di situ sudah saya upload formnya. Oh iya. Ya formnya sudah saya upload. Ya yang tinggal menyusun diganti kalimatnya. Kalau ingin mengganti kalimat dengan cepat, niku ya kalau itu kan hanya berapa halaman ya. Sebenarnya ada yang namanya replace all. Masih ingat ya? Masih. Ya, replace all. Itu kan kalau karya tulis ilmiah yang jumlahnya puluhan halaman. Kalau itu kan hanya 3 halaman saja. Jadi replace all. Nah itu. Tapi kalau sedikit ya diedit satu persatu itu udah. Nah, laporan itu paling lama 1 bulan setelah mengikuti pelatihan. Setelah mengikuti. Kemudian pelaksanaan diseminasi 2 minggu setelah mengikuti pelatihan. Gitu. Oleh karena itu, sebelumnya konsultasi dulu dengan Bapak Kepala KUA, Bapak Kasih Pembimas, dilaksanakan di mana, mengumpulkan teman-teman berapa, terus perlu snack atau tidak ya disepakati. Snack bawa sendiri-sendiri. Kalau masih hari raya kan di rumah masih ada toples gitu. Ya, toplesnya dibawa, masing-masing bawa toples 2 kan. Ijol-ijolan. Iya, ijol-ijolan. Nah, gitu aja. Daripada beli konsumsi toples yang di rumah dibawa. Di sini ono rengginang, ono keripik, ono apa malah macam-macam. Nah, gitu. Ya, supaya atau apa. Jadi malah variasi. Ya. Jadi kalau dahar siang ya monggo luas mawon gitu. Penyuluh itu kan bisa luas di mana-mana ya. Tempatnya di masjid ya bisa, di ruangan bisa, di mana-mana bisa. Paling benak itu jadi penyuluh. Ya. Bisa hidup di tempat mana saja. Tuh. Iya. Kalau guru kan tidak suara ya, Pak. Kalau penjenengan ya jadi widyaswara sekarang kan kehadirannya ketat nih. Kalau penjenengan jadi penyuluh asal bisa menjadi ahli utama 4D 4E itu gajinya sudah sama dengan widyaswara. Oh ya. Iya toh. Tokennya sudah 8 juta. Coba token 8 juta. Tunjangan fungsional 1,5 juta. Gajinya juga 8 juta. Sudah berapa ya? Wah, lah duitnya ngopo itu. Rabi meneh ya ora mungkin. Ya, rumah sudah punya, kendaraan sudah punya, gua apa duitnya? Turah-turah pokoknya, Pak. Turah-turah pokoknya. Bingung ya. Duitnya ya sudah dikirim oleh bendara gaji ke BRI, dipotong 2,5% untuk zakat dan infak ya sudah selesai, gitu aja. Nah, jadi penjenengan kalau jadi widyaswara itu repot karena harus hadir di balai diklat. Kalau zaman dulu kan enggak, hadirnya kalau mengajar. Jadi penjenengan jadi penyuluh saja enggak apa-apa karena sudah ada peluang bisa ahli utama, bisa 4D dan 4E. Dan umurnya bisa 65. Yang sekarang kan udah gitu. Sampai kakek-kakek. Ya enggak apa-apa. Nah, itulah. Jadi di daerah pun penjenengan jadi penyuluh itu sudah asal ilmu penulisan KT ini dimanfaatkan, insya Allah bisa sampai ke penyuluh ahli madya dan ahli utama. Sehingga bisa pensiun 65. Monggo. Monggo sanesipun. Tadi malam itu Pak sudah bisa masuk BLC kok. Sekarang tidak bisa masuk lagi, Pak.
Nun sewu, tadi malam itu di rumah apa di mana? Di rumah, nggih. Di rumah Nggih. itu sudah bisa masuk. Nggih. Tapi ya pagi tadi mencoba lagi, kok tidak bisa masuk lagi. Ini juga tidak bisa masuk lagi. Kondisi sinyal sudah seperti. Oke, saya menikah Pak. Ya, coba diikuti seperti prosedur tadi malam. Tadi malam kan itu channel dengan email apa itu bukanya lewat itu bisa masuk, tapi ini tidak bisa lagi. Ngoten nggih. Nggih mangke kita pokoknya sering diulik-ulik, diudak-udak. Ya, namanya faktor sistem masih tetap tidak ada perubahan. Faktor di luar sistem yaitu biasanya sinyal HP itu ya atau sinyal internet itu kadang-kadang kan naik turun dan lain sebagainya. Ini tadi saya pindah tempat lagi di ruangan yang lain putus-putus. Ini saya kembali ke ruangan WI, ya itu lancar. Padahal masih dalam satu kantor, hanya beda ruangan. Ya itulah kadang-kadang faktor di luar sistem itu yang menghambat kita. Ya, jadi kembali kepada BLC lagi, panjenengan nanti diminta untuk menulis, memberikan kontribusi, harapan atau komitmen apa yang ditetapkan. Ya paling tidak itu tadi disiplin, gotong royong, napa malih, tolong menolong, terutama kekompakan dalam melaksanakan tugas, yaitu keterampilan tugas membuat RTL. Itu. Jadi mudah ya seperti dulu kalau kita tatap muka. Iya. Pak Yai, saya banyak tanya karena ini kaitannya dengan RTL biar nanti kita juga tidak bingung. Begini, kalau di Sleman, nah ini kan Jogja itu ada pertemuan Pok Jaluh. Di Sleman ada pertemuan Pok Jaluh tiap hari Selasa, dan hari Selasa itu oleh teman-teman penyuluh PAIF di Sleman itu sudah ditetapkan harinya penyuluh. Artinya memang ada kegiatan Pok Jaluh tingkat kabupaten, ada tingkat rayon yang beberapa kecamatan itu. Misalnya nanti diseminasinya di forum-forum Pok Jaluh begitu kan bisa nggih, Pak Yai? Iya. Atau nanti ke PAIF, ke penyuluh non PNS misalnya di satu kecamatan itu bisa nggih? Bagus. Jadi forum-forum apa saja, malah di situ nanti bisa numpang, ora usah mikir snack dan konsumsi. Iya. Tapi ada dua pendapat. Lebih enak dewe-dewe ben sering untuk snack gitu loh. Ya, wong snack sekali dinggo kegiatan 3 judul, malah iki ngirit iki. Ngirit tok ya lo apik ya ora iso. Kalau saya teorin gitu, jangan dibareng kayak iki nggo sesuk ben bendina itu untuk snack dulu loh. Ini saya tampilkan ketinggal gini contohnya. Ya. Ya, ini yang saya upload kemarin. Jadi contoh RTL, ya. Nah besok kalau membuat ya contoh ini dihapus. Mosok masih ada tulisan gini, ya. Ya. Di rencana tindak lanjut pelatihan jarak jauh KTI penyuluh agama. Ini sudah saya buat gini. Penjenengan kanton ganti ini aja. Yang merah ini. Loh? Yang masih di PowerPoint adanya. Oh, sebentar. Ya, Sorry. Ya, masih di PowerPoint. Ya, sebentar. Betul. Iya, sorry. Iya, wong tua akeh lali nih. Salah nomor kayak ngeyeli. Ya ini. Nggih. Ini yang saya upload. Dados panjenengan nanti kalau mengunduh ini, nggih, ini bisa diedit. Ya, bisa diedit karena ini tidak saya ini masih bentuk asli Word. Ya. Nanti kalau saya ubah dengan PDS, wah nanti panjenengan
Loh, kok ora iso diudak-udaki piye iki? Nah, itu bukan laptopnya yang rusak. Itu jari-jarinya yang apa ya? Gaptek. Wah, saya tambah izin. Ya, aku sampai izin matur loh. Mungkin jari-jarinya banyak dosa itu ya. Iya, jadi niki pun kula damelaken ngeten contoh nggih. Tanggalnya ya. Nah, tinggal ganti ini aja yang merah ini. Nah, saran saya ini ya saran nggih, niki ini kegiatannya pelaksanaan workshop atau diseminasi KTI ini hasilnya ini. Tanggalnya ini tanggal 14 sampai 31. Menyesuaikan. Boten, niki tanggal pelaksanaan 14. Nah ini. Ya, monggo. Adapun mau dibarengkan dengan pertemuan Pok Jaluk, yaitu bagus, malah pesertanya banyak ya. Bagusnya apa? Hemat konsumsi. Konsumsinya konsumsinya di jamak takhir itu ya. Konsumsi kok di jamak itu loh. Nah, dikosor lagi. Nah, dikosor lagi ngirit gitu. Jamak, hati-hati loh. Pakai jimnya bil fathi. Jangan jim bil kasroh. Itu maknanya beda ya. Beda harokat maknanya beda. Kalau puasa Ramadan bisa kena hukuman itu. Iya. Tapi wong penyuluh kan pinter, biar tidak kena hukuman dibatalke to ngombise Puasa. Penyuluh kan pinter hukum. Kemarin ada yang tanya saya gitu. Ya silahkan, itu kan resiko penjenengan sendiri. Makanya kalau jadi mantan ini jangan bulan ruah. Bar Syawal wae. Jadi boleh enggak Pak Ustadz gitu? Saya batalkan, saya makan, terus saya melakukan jima. Akhirnya kan saya nyaurnya cuma sehari. Oh ya, pinter itu puasa. Ya, tinggal malaikatnya nyatetnya gimana. Nah teori fikih ya oke, bisa itu. Penjenengan hanya nyaur sehari karena sudah tidak puasa. Wah, ini bisa untuk judul karya ilmiah ini. Loh. Dan bacaan puasa. Itu judulnya gini aja. Mereka yasa hukum. Berpuasa. Berpuasa. Demi menuruti hawa nafsu. Loh, wong fikih itu kan produk manusia. Gitu ya. Fikih itu kan produk manusia, jadi ya tergantung yang membuat. Itu teori fikih. Nah, ini mata diklatipun, ya. Kalau mata diklatipun ada 6, ya, ada 5 selain BLC. Nah ini tentunya ya kalau bisa jangan sama ini. Masuk sak kelas sama. Padahal besok ada sistematika penulisan, ada lagi media publikasi karya tulis ya. Yo itu ya diganti terus ini disesuaikan, di-replace all. Nah, nanti kan berubah. Karena sidik ya langsung diketik aja. Gitu. Oke, terus nah ini tujuannya untuk menyusun atau menghasilkan praktek materi ini. Jadi ini termasuk penilaian keterampilan. Dan karena ini daring ya, maka di sini nun sewu tak tempel ini. Ya. Kalau kita tatap muka ya di printer 2 lembar nanti baru kita tanda tangan. Nah, kalau tidak memungkinkan tanda tangan, maka ini ya amit-amit nun sewu, ini tak aturi tanda tangan dulu aja. Gitu. Nah, prosedurnya mestinya ya penjenengan tanda tangan dulu baru saya akan ngoten nggih. Nah, itu. Jadi kemudian alasannya apa kok diadakan diseminasi? Terbatasnya kesempatan mengikuti. Nah, ini. Jadi yang mengikuti ini hanya 40 orang.
itu aja orang Jawa Tengah dan DIY. Maka panjenengan berkewajiban untuk menularkan kepada temannya. Sasarannya semua penyuluh agama di kabupaten atau perwakilan. Jadi bagus sekali kalau ada pertemuan Pok Jaluh. Ada pertemuan Pok Jaluh. Yang penting semua teman-teman bisa menerima semua materi dalam folder. Cuma nanti yang bersifat praktek ya tidak mungkin bisa tertular ya mereka. Mereka hanya teks materi dalam bahan tayang. Nah ini kegiatannya ada kemudian pelaksanaannya ini, nah ini tadi yang ditanyakan kegiatan jadi masih itu berakhir tanggal, jadi sehari cukup, ya sehari itu bukan sehari 10 jam, paling-paling ya berapa jam ketika hari itu. Ya, kemudian kriteria ya terlaksananya tahapan-tahapan itu dan macam-macam, monggo ini bisa di yang penting, nah ini nun sewu, ini panjenengan kan berada di kabupaten masing-masing. Iya. Nah, kalau yang Sleman, yang Pekalongan, gitu. Jangan ikut Semarang. Indonesia. Indonesia aman. Iya, nama kabupaten masing-masing. Nah, Indonesia terlalu lebar. Kan enak. Nah, lebar-lebar kan enggak enak. Enak yang biasa saja. Nah, terus asma panjenengan. Nah, itu aja selesai. Nah, ini harus sudah terkirim kepada panitia sebelum penutupan. Berarti sebelum ujian. Oh. Maka ini saya aturkan lebih awal seperti ini biar segera bisa di-download dan diedit. Lebih cepat mengirimkan hasilnya itu lebih baik. Nilainya tambah. Iya. Kan parianipun kan ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Rasa nganggo ikan lele. Lah bertele-tele. Tele-telenya apa? Takon terus ini. Ya. Itu namanya OTW. Ora takon wae. Ya, ojo takon wae. Perjalanan kok takon ya kapan mlakune. Nah itu. Jadi OTW, ojo takon wae. Yang lakoni. Yang dilakoni ya. Prinsip orang bekerja ada kesalahan itu lebih baik daripada tidak salah tapi meneng wae. Meneng wae tidak dikerjakan. Nah, jadi orang bekerja bisa sempurna ya harus salah dulu. Nilainya 70 dulu. Nah, nanti baru lama-lama nilai 100. Ya, termasuk setiap akhir materi di situ saya upload mengenai self assessment. Itu ada masing-masing 5 soal. Ya, 5 soal itu mohon dikerjakan, gampang kok. Asal panjenengan membaca PowerPoint, insya Allah jawab. Bisa. Wah itu semua ada di situ. Ya. Jadi nilai kalau bisa kemarin yang penyuluh moderasi itu nilainya bagus-bagus itu ya. Sampai ada yang 100 gitu ya. Jadi nilai 100 itu wah, saya seneng membuat soal kok dikerjakan nilai 100, 90, 80 itu seneng. Gitu. Jadi guru sekarang itu gitu. Kalau muridnya nilainya bagus, itu seneng. Kalau guru zaman dulu enggak. Nilai 100 itu miliknya gurunya. Tidak ada murid yang nilai 100. Gitu ya. Kalau saya kok banyak yang nilai 100, ya berarti sukses. Membuat soal bisa dicerna bisa dikerjakan oleh peserta. Nah, gitu. Mudah. Asal panjenengan buka PowerPoint, di situ ada jawabannya. Nah, gitu. Monggo kalau ada yang tanyakan.
Ini waktunya hampir selesai, nanti disambung lagi 1:30. Nggih, diusahakan masuk BLC, kalau tidak bisa masuk, ya lewat link. Nanti saya bantu terpaksa linknya saya share lewat grup. Makaten. Monggo kalau ada yang tanyakan. Tapi kalau ditanyakan nanti semakin lama malah semakin Tele-tele. semakin sulit. Ya. Makin ikan lele. Nanti malah ada, Pak ini dicetak atau tidak. Nah, gimana enaknya? Cetak malah repot. Kirimkan filenya aja. Loh, kan lebih repot. Harus nyekan dulu dan macam-macam. Kalau nyekan pakai HP, ya. Aplikasi cam scanner, ya. Cam scanner. Buka Play Store, ditulis klik cam scanner, yang lambangnya biru itu diklik install. Nanti kalau diinstal, penjenengan ada informasi memori tidak muat. Nah, itu berarti video-video dari WA tidak pernah dihapus. Hendaknya video-video yang tidak penting dihapus. Kecuali video yang porno itu jangan dihapus. Karena apa? Itu bahan bimbingan dan penyuluhan. Nanti kalau ada orang suami istri ribut, dikasih film itu nanti kan dia rukun lagi. Begitu. Gitu. Jadi penyuluh harus punya. Harus itu. Malayatimul wajibu ila bihi fawa. Wajib. Nek tidak punya berarti penjenengan sama dengan tidak punya senjata. Gitu. Jadi semua itu ada manfaatnya tergantung proporsional atau tidak sesuai dengan umpan mapan waktu. Nah, gitu. Terus punya aplikasi cam scanner, ya. Itu ijazah-ijazah di sebab penjenengan sudah saatnya belum mengirim dupa online. Apa masih berupa hardware? Masih hardware, Pak, kemarin. Nah, masih hardware ya. Iya. Ya. Nanti kalau saya jadi dirjennya harus online. Masa sekarang masih pakai kertas? Nah, kertas numpuk di kantor tuh ngebak-ngebaki kantor. Ya, pabrik kertas kan dah semakin sulit mencari bahan kertas. Nah, gitu. Maka sediakan aplikasi cam scanner. Nanti materi-materi itu di-scan, bisa di-upload, dikirim lewat online. Ya berarti masih mudah kalau memakai hardware atau memakai kertas. Ya, mensewu karena waktunya sudah cukup, maka cukup nggih. Mohon nanti 1:30 kita ketemu lagi. Karena ini sudah maju 1 jam, ya berarti waktunya dikurangi 1 jam. Nah gitu. Kita kan disiplin waktu. Mestinya kan waktunya kan 1:30 mulai. Karena tadi ternyata materi sistem SDM tadi diberikan dalam pembukaan, ya kita tukar waktu. Makaten terus pundi? Bu Dokter mohon dipun foto. Ini Bu Dokter masih nyambung enggak ini ya? Foto ikut yang direct. Mana Bu Dokter tadi? Ya, yang ikut ini dipoto kan. Berarti Siapa yang mau foto? Boleh. Nanti dikirimkan Bu Dokter. Saya Iya, monggo Bu Dokter. Di akhir pertemuan
foto. Tadi ada jadi saya terpaksa meninggalkan. Monggo. Ini sinyal Ibu Dokter ada. Ini belum ditutup materinya Pak Yai, belum ditutup. Ini belum. Ya, nanti kita tutup setelah kita foto. Oh, iya. Tayangannya Pak Yai. Nggih. Sampun Bu Dokter. Ya. Sudah belum? Sebentar, saya tak telepon Bu Dokter ini. Oh, iya, Pak. Kon di foto dereng. Monggo di foto. Oh, nggih, ya. Ya, terima kasih Bu Dokter, ya. Bapak Ibu, alhamdulillah tadi sudah kontak dengan Bu Dokter, sudah di foto screen sebagai bukti fisik Bapak Ibu hadir dalam pertemuan kita ini. Ya. Sekali lagi saya informasikan nanti 1:30 jam 13.30 kita insya Allah ketemu lagi untuk melanjutkan, ya. Waktu tinggal separuh untuk melanjutkan karena ini waktunya tadi maju. Oleh karena itu mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Mari kita kirim salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.